Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video terakhir dalam pembahasan persamaan kuadrat, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah konstekstual atau soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, siap? Kita mulai. Menyelesaikan masalah konstekstual atau soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Baik, untuk menyelesaikan soal cerita maka dibutuhkan langkah-langkah dalam menyelesaikannya, ya. Jadi ada beberapa langkah dalam menyelesaikan soal cerita. Langkah pertama yaitu membuat pemisalan, ya. Kemudian langkah kedua menyusun persamaan kuadrat. Oke, ya. Setelah menyusun persamaan kuadrat, ya, terus langkah ketiga menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut. Jadi yang ketiga itu kita selesaikan. Baru langkah yang keempat adalah menjawab pertanyaan. Oke, itu langkah-langkahnya. Baik, kita coba praktekkan pada contoh soal. Contoh: dua buah bilangan asli, selisihnya 2 dan hasil kalinya 63. Tentukan kedua bilangan tersebut. Oke, kita coba jawab. Maka sesuai langkah yang tadi, langkah pertama apa? Yaitu membuat pemisalan. Oke, kita buat pemisalan. Misalkan, berarti kita misalkan ada dua bilangan asli. Misalkan bilangan pertama kita misalkan X, ya. Terus bilangan kedua gimana caranya? Karena di sini kedua bilangan itu selisihnya 2, berarti kalau bilangan pertamanya adalah X, berarti kalau bilangan kedua supaya selisihnya 2, tentu bilangan pertama ditambah 2 karena biar ada selisihnya, yaitu selisihnya 2. Oke, sampai sini paham? Ya, itu cara membuat pemisalan. Baik, kita lanjutkan langkah kedua, menyusun persamaan kuadrat. Baik, kita coba menyusun persamaannya. Ini caranya gimana? Lihatlah dalam soal bahwa diketahui hasil kali dari dua bilangan tadi itu 63. Berarti perkalian, hasil kali kan berarti perkalian, berarti kita buat perkalian. Nah, bilangan pertamanya kita tadi misalkan E, bilangan keduanya adalah X plus 2. Kalau dikalikan berarti nulisnya adalah X kali X plus 2. Nah, itu hasilnya 63. Jadi dari soal ini tadi hasil kali berarti bilangan pertama dikali bilangan kedua, yaitu 63. Nah, cara menulisnya seperti ini. Oke, paham ya bentuk persamaannya? Ya, kita coba jabarkan. Caranya X kali X yaitu X kuadrat, kemudian X kali 2, ya, yaitu 2X. Kemudian sekaligus yang 63 ini kita pindah ke kiri menjadi positif menjadi negatif, gitu, sehingga yang kanan, ruas kanan adalah 0. Nah, inilah persamaan yang kita butuhkan. Kemudian langkah ketiga yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut. Jadi setelah persamaan ini sudah ketemu, maka kita selesaikan. Nah, cara menyelesaikan persamaan ini terserah mau pakai dengan cara pemfaktoran atau pakai rumus ABC, ya, seperti pembahasan video sebelumnya. Nah, coba kali ini kita coba pakai pemfaktoran saja. Kalau kita pakai pemfaktoran berarti sediakan kurung kali kurung. Masih ingat ya? Oke, kita isi yang depan ini dari suku pertama X kuadrat. Berapa kali berapa supaya X kuadrat? Berarti E kali E. Masih ingat kan? Oke.
Kemudian untuk yang belakang kita patokannya dari suku terakhir, yaitu 63. Cari berapa kali berapa supaya 63, dan jika dijumlah atau selisihkan hasilnya 2. Ayo kita coba cari berapa kira-kira. Dua bilangan ini kalau dikalikan 63, tapi kalau diselisihkan 2 kira-kira berapa? Oh iya, betul sekali, yaitu kita coba dulu ya, yaitu 7 dan iya 9. 7 kali 9 kan 63. Nah kebetulan ini selisihnya juga 2, cocok ya. Baik, kalau sudah, sekarang kita lihat tandanya. Bagaimana untuk mengisi tanda ini? Perhatikan tanda di suku terakhir, ternyata negatif. Artinya apa? Supaya hasilnya negatif, maka tanda ini harus berbeda ya, harus beda. Mana yang plus, mana yang min. Caranya gimana kemarin? Ya, yaitu angka yang besar di antara 7 dan 0 kan berarti besar 9. Nah 9 ini ikut tanda yang tengah, berarti yang 9 adalah positif, sedangkan yang 7 adalah negatif. Nah ini jadi menyelesaikannya kita pakai pemfaktoran. Nah kita lanjut, kita selesaikan. Oke, karena ini perkalian menghasilkan 0, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang kurung pertama ini X min 7 sama dengan 0, atau yang kedua ini X plus 9 yang sama dengan 0. Masih ingat ya? Oke, kita hitung. Yang pertama berarti negatif 7 ini kita bedah jadi positif, sehingga X nya adalah sama dengan 7, sedangkan yang ini X nya adalah negatif 9. Nah ini sudah ketemu penyelesaiannya. Sekarang langkah keempat, yaitu menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa tadi? Menentukan kedua bilangan tersebut. Oke, jadi kita lihat dari soal tadi bahwa diketahui bilangan asli. Coba dari penyelesaian ini, dua penyelesaian ini, X yang pertama 7, X yang kedua negatif 9. Padahal yang diminta dalam soal adalah bilangan asli. Kita cek apakah negatif 9 itu bilangan asli? Ayo, bukan ya? Bilangan asli kan mulainya dari angka 1, ya kan? 2 dan seterusnya. Nah, berarti negatif 9 bukan bilangan asli, maka jawaban ini tidak mungkin, jangan dipilih. Sehingga jawaban yang memungkinkan untuk bilangan asli itu adalah 7. Sehingga bilangan pertama, jadi bilangan pertamanya adalah X, X-nya 7, ya kan? Betul? Maka bilangan keduanya berapa? Ya, 7 tambah 2, berarti 9. Itulah cara menyelesaikan soal cerita dalam kaitannya dengan persamaan kuadrat. Gimana? Paham? Oke, kita coba lihat contoh berikutnya. Sebuah kolam ikan berbentuk persegi panjang. Diketahui kelilingnya 10 meter dan luasnya 6 meter persegi. Pertanyaannya, tentukan panjang dan lebar. Baik, langkah pertama ya, kita jawab. Langkah pertama apa? Membuat pemisalan. Kita misalkan, karena di sini diketahui ada kolam berbentuk persegi panjang. Persegi panjang punya unsur panjang dan lebar. Atau lewat pertanyaan juga boleh. Yang ditanyakan adalah panjang dan lebar. Berarti kita misalkan panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L kecil. Oke, itu cara memisahkannya. Kemudian langkah kedua, membuat persamaan. Nah, karena di sini ada 2, maka kita buat 2 persamaan. Karena di sini diketahui kelilingnya dan luasnya. Nah, kita mulai dari kelilingnya dahulu. Masih ingat waktu SD rumus keliling dari persegi panjang apa? Masih ingat gak? Oke, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, itu kita pakai, kita tulis saja ya. 2 kali keliling kan, 2
kali panjang tambah lebar. Oke. Nah, kelilingnya ini diketahui 10 ya, K ini kita ganti dengan 10. Terus kita sederhanakan, kita hitung 2 ini kan kali, ya kan, kali pindah ini jadi bagi, jadi 10 dibagi 2, sehingga tinggal P ditambah L sama dengan ya 5. 10 dibagi 2 ya 5. Nah, ini bisa kita pilih di antara P dan L ini. Di antara P dan L ini bisa kita pilih, mau terserah mau pilih P atau L. Misalnya kita pilih L saja, maka P nya pindah ke sini menjadi negatif, sehingga dari persamaan pertama ini kita pakai L nya ternyata adalah 5 dikurangi panjang. Lebarnya itu adalah 5 dikurangi panjang ukurannya. Oke, baik, kita pakai persamaan yang kedua, yaitu lewat ini, luas persegi panjang. Masih ingat rumus luas persegi panjang? Ya, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, ya kan? Nah, kita ketahui dari persamaan pertama, lebarnya ini tadi diketahui 5 kurangi P. Ya sudah, ini kan lebar, kita ganti ini aja ya. Jadi P kali 5 kurangi P. Ya, jadi kita tulis dari sini L ini kita ganti dengan 5 kurangi P, sehingga ditulis begini, 5 kali 5 kurangi P, dan luasnya diketahui 6. Paham ya? Oke, kita jabarkan. P kali 5 yaitu 5 P, ya Kak. Terus P kali negatif P berarti negatif P kuadrat. Negatif ya, positif kali negatif. Terus sekalian 6 pindah ke kiri menjadi negatif ya, 6. Terus yang kanan 0. Oke. Nah, biar bentuknya seperti bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu variabel tertingginya di depan, variabel tertinggi, pangkat tertingginya kan 2, kita taruh di depan. Nah, ini karena negatif, kita ubah tanda saja, yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Berarti P kuadrat kita tulis duluan, karena ini negatif kita ubah jadi positif ya, langsung saja tidak apa-apa, yaitu P kuadrat yang semula negatif menjadi positif. Kemudian 5P ini semula positif, kita ubah negatif 5P. Yang 6 ini semula negatif menjadi positif, jadi kita balik saja tandanya. Oke, betul ya, ini kita balik semua kan, negatif jadi positif, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke, nah persamaan ini sudah kita temukan persamaan dalam bentuk kuadrat, ya kan? Nah, sekarang kita langkah berikutnya, yaitu kita selesaikan dari persamaan kuadrat ini. Baik, kita selesaikan. Ada 2, dengan pemfaktoran bisa, dengan rumus kuadrat juga bisa, atau rumus ABC. Tapi kita coba pakai pemfaktoran saja, berarti sediakan kurung kali kurung ya, kurung kali kurung. Kita isi yang depan agar supaya jadi P kuadrat, maka ini adalah P kali P. Untuk mengisi yang belakang agar supaya dikalikan dapat 6, tetapi kalau dijumlah dapat 5. Kira-kira berapa bilangannya? Kalau dikalikan dapat 6, kalau dijumlah 5. Iya, kita coba 2 dan 3. Sekarang tanda kita isi. Untuk mengisi tanda, yaitu kita perhatikan tanda yang suku terakhir, karena positif, hasil kali positif, maka tanda yang dipakai harus sama atau berbeda. Iya, kalau positif berarti harus sama. Nah, sekarang sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kita lihat ya tanda di suku ke tengah ini. Karena negatif, maka dua-duanya kita pakai negatif, ya kan? Nah, kan tanda yang dipakai harus sama kan? Nah, setelah itu kita selesaikan.
Ada dua kemungkinan, P dikurangi 2 sama dengan 0 atau P min 3 sama dengan 0. Kita hitung 2 min 2 pindah sini jadi positif 2 ya, jadi P nya sama dengan 2, sedangkan yang ini P nya sama dengan 3. Nah, karena ini P tadi pemisahan dari panjang, ukuran panjang itu logikanya kan ukuran lebih panjang dari lebar, berarti di antara 2 dan 3 itu kan panjang yang 3 ya. Jadi kita pilih yang P nya 3 ya, pilih yang angkanya besar saja. Jadi baru kita jawab ya, langkah terakhir kita jawab pertanyaan tadi. Jadi panjangnya adalah 3 meter, panjang kolam ikan tadi, kemudian lebarnya L nya dari sini ya, dari sini berapa ini, 5 min P, berarti 5 kurangi P nya 3. Oke, jadi lebarnya adalah 2 meter. Itulah langkahnya untuk menyelesaikan soal cerita. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami langkah-langkah cara menyelesaikan soal cerita. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.